Istri CEO saya bab 781-790. Pria Prancis itu menatap King Feng dengan mata birunya dengan takjub begitu mendengar kata-kata yang diucapkannya. Aku akan memberimu 10 juta, tidak, 100 juta dolar jika kau menghidupkan kembali putriku. Apa, 100 juta dolar? Kerumunan menahan napas setelah mendengar apa yang dikatakan pria Prancis itu. Banyak dari mereka terkejut sambil menatapnya. 1 dolar saat itu sekitar 7 yuan. Akibatnya, 100 juta dolar akan menjadi 700 juta yuan. Tidak diragukan lagi, orang ini pastilah seorang miliarder super yang menawarkan sejumlah besar uang sebagai hadiah. Jun Ye menatap pria Prancis itu dengan kagum dan hampir memanggilnya ayah. Bahkan gaji tahunannya sebagai direktur rumah sakit hanya beberapa juta dolar, belum termasuk pendapatan gelapnya tentu saja. Namun, Jun Ye tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan uang ini sekarang karena dia tidak menyembuhkan gadis kecil itu. Aku akan mentraktirnya, jadi kau bisa pergi ke tempat lain, cibiran King sambil mendorong Jun Ye saat dia tiba di depannya. King Feng tidak ingin membuang waktu lagi. Sekarang, setiap detik dapat menentukan apakah gadis kecil itu bisa diselamatkan atau tidak. Jun Ye masih berusaha melawan sampai ia melihat tatapan tajam King Feng. Akhirnya ia diam dan minggir. King Feng berjalan mendekati gadis kecil itu. Ia menyadari bahwa, meskipun gadis itu sudah tidak bernapas lagi, jantungnya masih berdetak pelan. Dia menaruh 2 jari di pergelangan tangannya dan mulai merasakan denyut nadinya. Begitu merasakan denyut nadinya, ia tiba-tiba menegang. Ia merasa tubuh gadis kecil ini jauh berbeda dari gadis-gadis biasa. Ia memiliki serangkaian meridian unik yang bergerak dengan ritme baru. Energi yang luar biasa kuat, ujar King Feng menatapnya dalam-dalam sambil merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari dantian gadis itu saat ia meraba denyut nadinya. Energi ini disebut kuat karena sedikit mengancam bahkan bagi King Feng. Secara teknis, kekuatan King Feng setara dengan petarung setengah Grandmaster, dan orang biasa pun tak akan mampu menandinginya. Namun, kekuatan gadis kecil ini sungguh mengintimidasi. Untungnya, kekuatan itu tampaknya terkunci di dalam tubuhnya sebagai badan energi dan masih tidak aktif. Akhirnya, King Feng menyadari bahwa orang tua gadis kecil ini pastilah luar biasa. Pria Prancis itu bukan hanya orang kaya, tetapi juga memiliki kekuatan tak terkalahkan yang bahkan tidak disadari oleh King Feng. King Feng mengerutkan kening dan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Sekarang, yang perlu ia lakukan pertama adalah menyelamatkan gadis kecil itu. Dia mengeluarkan 9 jarumnya dan menusukkannya ke tubuh gadis itu untuk menghentikan darah. Setelah darahnya terkendali, King Feng mulai menggerakkan tangannya saat ia mulai menghubungkan tulang-tulang gadis kecil itu dengan teknik penyambungan tulang Tiongkok. Karena prosesnya sangat menyakitkan, gadis kecil itu mulai mengerutkan kening dan wajahnya menegang. Rasa sakit yang ia rasakan saat itu terlihat dari gerakan tubuhnya yang tak sadarkan diri. Perlahan-lahan, gadis kecil itu mulai bernapas. Kedua orang tuanya tampak gembira dan menatap King Feng dengan tatapan tak percaya. Sementara itu, wajah Jun Ye muram karena khawatir. Ia tidak menyangka gadis kecil itu akan benar-benar bernapas setelah King Feng menusukkan jarumnya ke titik akupunkturnya. Kini, tulang-tulangnya bahkan mulai menyambung kembali, sebelum akhirnya ia terbangun. Namun, King Feng tidak punya waktu untuk peduli dengan reaksi orang lain. Ia mengendalikan esensi vitalnya dan mengirimkannya ke tubuh gadis kecil itu melalui jarum suntik, lalu mulai mengobati luka-luka internalnya. Alih-alih menolak saripati vital King Feng, gadis kecil itu malah mulai menyerapnya dengan kekuatannya yang entah bagaimana membuat King Feng ketakutan. Setelah King Feng menyembuhkan luka gadis kecil itu dengan saripati vitalnya, dia segera mengambilnya kembali karena gadis itu terus menyerap energinya, seperti lintah yang kelaparan. Bangun sekarang, King Feng menepuk pelan kepala gadis kecil itu sambil menstimulasi neuron-neuronnya. Gadis kecil itu membuka matanya setelah bergumam beberapa kali. Wajah King Feng muncul pertama kali di pandangannya. Ia ingat betul bahwa ia kehilangan kesadaran setelah kecelakaan mobil. Kini, ia melihat seorang pria huaxia, yang rupawan, yang tampaknya telah menyelamatkannya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kakak, kata gadis kecil itu dengan senyum cerah. Lesung pipitnya yang manis bahkan terlihat di pipinya yang tembam. Anak yang menggemaskan. Gadis ini bisa berbahasa Mandarin. Keluarga Eropa ini sungguh luar biasa. Mereka semua fasih berbahasa Mandarin. King Feng balas tersenyum padanya, semuanya baik-baik saja sekarang. Istirahatlah lebih banyak dan berhati-hatilah di masa depan. Petik 2. Pasangan Prancis itu menatap King Feng dengan penuh rasa syukur setelah melihat putri mereka diselamatkan olehnya. Ayah bermata biru itu menghampirinya dan membungkuk dengan tulus. Membungkuk adalah adat istiadat yang agung di Eropa. Orang-orang di sana hanya membungkuk kepada orang-orang yang paling mereka syukuri.
King Feng melambaikan tangannya dan berkata, menyelamatkan nyawa orang adalah kewajibanku. Inilah yang harus kulakukan. Petik 2. Ayah bermata biru itu tiba-tiba menatapnya dengan hormat dan berkata, Anda seorang dokter yang sangat terhormat. Nama saya Poseidon, dan ini 100 juta dolar. Poseidon berkata sambil menyerahkan kartu kredit kepada King Feng. Kartu kredit ini dari Citibank dan berlaku secara global. King Feng tidak ingin menerima kartu ini tetapi akhirnya dia dibujuk oleh Poseidon. Ronde kelima, King Feng menang. Miao Chun berdiri sambil mengumumkan hasilnya dengan penuh semangat. Ketika Miao Chun baru saja menyelesaikan kata-katanya, seluruh lobi mulai berdiskusi. King Feng benar-benar menang. Dia mengalahkan Presiden Asosiasi Medis Laut Timur. Aku tahu, kan? Aku tidak pernah menyangka dia akan menang. Jun Ye akan jadi bahan tertawaan sekarang. Dia benar-benar dipukuli oleh pria berusia 20 tahun. Semua orang tahu persis apa yang terjadi dalam taruhan antara King Feng dan Jun Ye. Sekarang, setelah King Feng memenangkan kompetisi, mereka tidak sabar untuk melihat bagaimana Jun Ye akan mengakhiri sandiwara ini. Jun Ye jelas mendengar apa yang dikatakan orang banyak. Ia menggigil dan hampir kehilangan akal. Bagaimana mungkin? Gadis kecil itu memang berhenti bernapas, bagaimana mungkin King Feng masih bisa menghidupkannya kembali? Jun Ye merasa sangat bingung. Sayangnya, tak seorang pun akan menjelaskan hal itu kepada seorang pecundang. Jun Ye, sekarang saatnya menepati janjimu. Minta maaflah kepada Profesor Yun He Zhang sambil berlutut dan kembalikan jabatan direktur rumah sakit kepada Su Zhao, kata King Feng dengan tenang namun tanpa ampun. Wajah Jun Ye berubah setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng. Ia benar-benar tidak ingin berlutut karena ia pasti akan kehilangan reputasi dan posisinya di kota Donghai jika ia melakukannya. Jun Ye menatap Man Li dan berharap dia bisa membantunya. Lagi pula, sebagai istri Direktur Ikatan Dokter Nasional, dia punya pengaruh di sini. Bab 782. Presiden Asosiasi Medis Kota Laut Timur. Man Li berdiri dan mencoba membela Jun Ye begitu melihat tatapannya yang putus asa. Jun Ye adalah sepupu Presiden Asosiasi Medis Nasional. Kuharap kau bisa membebaskannya dari permintaan maaf kali ini. Sudah kubilang sebelumnya, dia harus berlutut meminta maaf jika kalah, terlepas dari apakah dia sepupu Yun San atau Yun San sendiri, tegas King acuh tak acuh. Setelah mengucapkan kata-kata itu, King Feng bahkan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak segan-segan menamparkan Man Li lagi jika Man Li terus melawannya seperti ini. Sama sekali tidak takut membuat wajah Man Li bengkak seperti buah plum. Meskipun memukul wanita merupakan tindakan tidak bermoral, beberapa wanita memang pantas ditampar. Man Li langsung panik begitu melihat telapak tangan King Feng, karena itu mengingatkannya pada 12 tamparan beruntun yang diterimanya kemarin. Ia tak ingin mengalami penghinaan yang sama dua kali. Man Li duduk dan berhenti memedulikan Jun Ye karena dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya dari masalah dengan King Feng. Jun Ye, tepati janjimu dan berlututlah di hadapan Profesor Yun He Zhang sekarang juga, cibiran King dan tatapannya tajam. Di hadapan orang banyak, Jun Ye akhirnya tak punya pilihan selain berlutut dan meminta maaf kepada Profesor Zhang. Maafkan aku. King Feng telah memenangkan persaingan dengan Jun Ye. Jun Ye tidak hanya meminta maaf kepada Yun He, tetapi juga mengembalikan posisinya sebagai direktur rumah sakit kepada Su Zhao. Meskipun demikian, King Feng juga memperoleh gelar Presiden Asosiasi Medis Laut Timur dan bahkan diberi hak untuk menantang Presiden Asosiasi Medis Fujian. Meskipun demikian, banyak orang masih enggan menerima kenyataan ini. Tetapi begitu King Feng mengklaim bahwa ia akan menyumbangkan 100 juta dolar sebagai dana untuk peralatan medis dan laboratorium, semua anggota medis mulai memuja King Feng sebagai presiden. Jun Ye telah mengkorupsi banyak dana saat menjabat sebagai Presiden Asosiasi Medis. Peralatan medis yang tersedia tidak cukup bagi peneliti lain untuk melakukan eksperimen mereka. Kini, mereka benar-benar senang karena King Feng bersedia menyumbang untuk membeli lebih banyak peralatan medis. King Feng, terima kasih banyak, kata Yun He Zhang dengan penuh rasa terima kasih. Profesor Zhang, saya sudah berjanji kepada Anda bahwa saya akan mengalahkan Yun San Ye, Presiden Asosiasi Medis Nasional, karena Anda telah menyelamatkan istri saya. Ini baru langkah pertama. Selanjutnya, saya akan menantang Presiden Asosiasi Medis Provinsi Fujian. Yun He bahkan lebih tersentuh saat mendengar apa yang dikatakan King Feng. King Feng telah membuat semua wartawan dari stasiun TV Laut Timur marah sehingga mereka semua sekarang tampak jengkel dan marah-marah. Semua reporter berada di tim yang sama dengan Jun Ye sebelum kompetisi dimulai, mereka bahkan melaporkan bahwa pemenangnya pastilah Jun Ye. Namun sekarang, mereka akan menyesali ketidaktahuan mereka. Para reporter instansi TV menghampiri dan bertanya kepada King Feng dengan ragu-ragu, terutama reporter wanita berambut pirang itu.
Ia tampak pucat pasi, seolah-olah baru saja kehilangan orang tuanya. Sebenarnya, ia adalah simpanan Junye, tetapi tampaknya ia tidak akan mendapatkan uang lagi dari Junye karena Junye kehilangan pekerjaannya. Di antara semua reporter lainnya, hanya Xiao Liwei yang bahagia karena dialah satu-satunya yang melaporkan dengan yakin bahwa King Feng akan menang. Seperti yang diharapkan, King Feng tidak mengecewakannya. Tuan Li, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu tentang kesuksesan Anda hari ini? Xiao Li berlari ke arah King Feng dan bertanya dengan mikrofonnya dengan penuh semangat. Berita ini sungguh mengejutkan. Xiao Li sangat gembira karena dialah satu-satunya yang berkesempatan mewawancarai King Feng. King Feng mengambil mikrofon dan berkata, "Saya harus berterima kasih kepada banyak orang, istri saya, orang tua saya, para wanita saya, dan tentu saja, Nona Xiao Li yang cantik. Terima kasih telah mempercayai saya sejak awal." Petik 2. Xiao Li langsung tersipu ketika mendengar apa yang dikatakan King Feng. Ia tidak menyangka King Feng akan benar-benar menyinggungnya. Xiao Li langsung pergi setelah menyelesaikan pertanyaannya dengan King Feng. Ia harus kembali mengerjakan laporannya untuk King Feng dan menjelaskan bagaimana ia memenangkan pertandingan. Kerumunan juga mulai bubar karena kompetisi telah selesai. "King Feng, bisakah kau mengantarku pulang?" Ruyan berjalan ke sisi King Feng dan berbisik di matanya dengan sedikit putus asa. King Feng mengangguk, "Tentu, aku akan mengantarmu pulang." Petik 2. Karena Ruyan sangat stres menjelang persalinan, Ruyan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Ruyan akan segera melahirkan, dan King Feng merasa agak menyesal karena tidak banyak menghabiskan waktu bersamanya. Namun, King Feng lupa satu hal. Semua pertandingan dalam kompetisi ini disiarkan langsung di televisi dan disiarkan melalui satelit ke seluruh provinsi. Semua orang bisa melihatnya, para juri, dan penonton selama mereka punya TV. Sementara itu, Su Elin sedang menonton pertandingan di rumah sakit. Ia tersenyum hangat melihat kemenangan King Feng, merasa sangat bahagia untuk suaminya. Akan tetapi, saat dia melihat Ruyan berjalan mendekati King Feng dan memegang lengannya, senyumnya berubah menjadi cemberut penuh kebencian, yang sangat intens. "Ruyan, dasar perempuan jalang, mau merayu suamiku lagi. Aku pasti akan memenangkan hati King Feng." Retakan. Su Elin melempar gelas yang dipegangnya ke lantai dengan marah. Gelas itu pecah berkeping-keping. Xiao Yunmu, yang duduk di sebelah Su Elin, juga merasa sangat kesal ketika melihat Ruyan dan King Feng bersama di TV. Namun, ia belum pernah melihat Su Elin semarah ini sebelumnya. "Sayang, kamu baru saja sembuh. Kalau semarah ini, badanmu nggak enak," kata Xiao Yun cemas karena takut putrinya pingsan lagi. Su Elin menarik napas dalam-dalam dan berusaha mengendalikan diri. Ia berkata dengan dingin, "Aku tidak akan membiarkan perempuan jalang ini berbuat sesuka hatinya. Aku harus menunjukkan siapa bosnya di sini." Su Elin punya dendam yang amat dalam terhadap Ruyan, sampai-sampai dia ingin menjambak rambut dan mencakar wajahnya saja. "Sialan, kenapa perempuan jalang ini harus mempertahankan pacarku sementara ada banyak pria lain di Huaxia?" Su Elin menjadi semakin dingin dan tangguh setelah melalui semua pelarian dan ketidaksadaran ini. Ia dipenuhi amarah dan kebencian. Ia telah memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya dan mengancam Ruyan. Ia bahkan sedang merencanakan cara menghukumnya dalam benaknya saat ini. Gelombang bersin. Ruyan tiba-tiba bersin keras begitu keluar dari rumah sakit. Ia bertanya dengan bingung, "Apa aku baru saja bersin? Siapa yang mengumpatku?" "Ruyan, kamu terlalu banyak berpikir. Siapa yang akan mengutuk wanita secantik itu?" King Feng tersenyum sambil menggenggam tangan kecil Ruyan. Bab 783. Mengantar Ruyan Liu pulang. "Kamu yang menyetir," kata Ruyan menggoda saat mereka tiba di Maserati miliknya. King Feng mengangguk dan mempersilakan Ruyan duduk di sampingnya. Ia lalu melaju menuju istana bangsawan. King Feng sengaja menyetir pelan karena Ruyan sedang hamil sehingga mereka butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai di rumah. Saat itu pukul 7 malam dan masih ada cukup banyak orang di villa. Alice dan Jiao Jiao juga ada di sana selain King Feng dan Ruyan. Adapun Xian Ziqin dan Niqing Luo, mereka berdua telah meninggalkan kota Laut Timur ke klan mereka setelah mengetahui bahwa King Feng telah membunuh 3 petarung tingkat setengah Grandmaster. "Kakak ipar, sudah lama sejak terakhir kali kau datang ke sini," kata Jiao Jiao sambil mengangkat bibirnya. Ia mulai bertingkah nakal sambil memegang lengan King Feng. "Jiao Jiao, bukankah itu alasanku di sini?" King Feng tersenyum sambil mencubit wajah mungil Jiao Jiao. Jiao Jiao masih tidak senang dengan jawaban King Feng, jadi dia memintanya untuk memasak sebagai hukuman. King Feng pasti tidak akan membantah memasak karena dia tidak ingin Ruyan yang sedang hamil memasak, atau memakan apapun yang dibuat Jiao Jiao. King Feng berjalan ke dapur. Saat ia siap dan hendak memasak, Alice tiba-tiba masuk dan memeluknya dari belakang.
Alice, aku sedang memasak sekarang. Apa yang kamu lakukan? Aku merindukanmu. Aku menginginkannya. Alice, kita di dapur. Lain kali saja, iya. Tidak, aku menginginkannya sekarang, bisik Alice padanya dengan menggoda. Setelah menahan diri cukup lama, setelah Alice merayunya, ia benar-benar kehilangan kendali. Ia menekan Alice ke meja dan mulai menidurinya. Bercinta di dapur sungguh mengasyikkan. Sementara Ruyan masih menonton TV di ruang tamu, King Feng sedang memuaskan Alice. Setengah jam kemudian, King Feng akhirnya menyelesaikan perjalanannya dan kembali memasak. Dia memasak dengan cepat dan menyiapkan semua hidangan dengan cepat. Namun, Alice masih tergeletak di lantai sementara King Feng sedang memindahkan makanan. Jelas sekali dia telah dihukum berat oleh King Feng. King Feng, Alice tidak ada di dapur bersamamu. Kenapa dia belum keluar untuk makan? Tanya Ruyan sambil mengerutkan kening. Alice perlahan keluar dari dapur setelah Ruyan selesai berbicara. Rona merah di wajahnya semerah anggur, tatapannya yang sedikit sensual juga membuatnya tampak jelas bahwa ia telah basah kuyup. Alice, kenapa wajahmu begitu merah? Tanya Jiao Jiao bingung. Jiao Jiao ingat Alice masih terlihat baik-baik saja sebelum masuk dapur. Kenapa dia tiba-tiba berubah sebanyak ini? Agak aneh. Alice tergagap dan wajahnya memerah menanggapi pertanyaan Jiao Jiao. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya karena ia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa mereka baru saja berhubungan seks di dapur. Ruyan, sebagai seseorang yang pernah tidur dengan King Feng di tempat tidur dan di dapur, benar-benar mengerti apa arti rona merah di wajah Alice. Sialan, si brengsek itu, si King Feng. Beraninya kau bercinta dengan Alice di dapur di belakangku. Ruyan menggerutu dalam hati. Ruyan agak marah dan dia mencubit paha King Feng dengan agresif, yang menyebabkan memar. Astaga, apa yang kau cubit dariku? Tanya Ruyan sambil mengeluh karena tidak mengerti mengapa Ruyan mencubitnya karena mengantarnya pulang dan bahkan memasak makan malam untuknya. Lalu, apa yang baru saja kau lakukan pada Alice di dapur? Ruyan memelototi King Feng dan bertanya dengan nada pasif-agresif. King Feng terguncang saat mengetahui bahwa Ruyan mengetahui apa yang baru saja dia lakukan terhadap Alice di dapur. Tak diragukan lagi, memiliki seorang gadis yang cantik sekaligus ber-IQ tinggi terkadang bisa jadi hal buruk. Dia mungkin bisa mengetahui beberapa rahasia yang Anda sembunyikan darinya. Ruyan, kamu nggak tahu kalau Alice baru-baru ini terkena ruam. Aku cuma mau bantu dia menggaruk gatalnya. Jadi menggaruk gatalnya dari badan sampai ke muka ya. Kau tidak tahu, Alice punya kulit sensitif. Aku ahli pengobatan, jadi aku bisa menyembuhkannya, kata King Feng serius. Ruyan benar-benar kehilangan kata-kata ketika melihat ekspresi serius di wajah King Feng. Dasar brengsek yang mengubah omong kosong menjadi kebenaran. Makan malam ini benar-benar menghantui. King Feng merasa aneh karena Ruyan tidak menyalahkannya karena berhubungan seks dengan Alice. Alice bilang dia merasa tidak enak badan dan pergi ke kamar tidur untuk tidur siang setelah makan beberapa suap. Dia jelas masih memulihkan diri dari pertempuran dengan King Feng. Sekarang, hanya ada King Feng, Ruyan, dan Jiao Jiao di ruang makan. Kakak ipar, dokter bilang adikku akan melahirkan dalam 10 hari. Bisakah kau datang ke rumah sakit hari itu juga? Tanya Jiao Jiao sambil mengedipkan matanya yang besar. Meskipun Jiao Jiao tampak polos, dia punya banyak tipu daya. Sebaiknya kau jangan jatuh ke dalam perangkapnya dengan wajah polosnya, karena begitulah kesalahan yang dibuat oleh King Feng di masa lalu. Dia menanyakan pertanyaan itu kepada King Feng karena suatu alasan. Dia ingin King Feng tahu bahwa adiknya akan melahirkan bayinya dan dia harus ada di sana. Apa yang bisa dilakukan King Feng? Dia pasti harus menjawab ya. Dia mengangguk, Jiao Jiao, aku akan ke sana bersama Ruyan dalam 10 hari. King Feng, aku ingin melahirkan di rumah sakit bersalin Tianjing, rumah sakit bersalin terbaik di Tiongkok, kata Ruyan lembut sambil menyentuh perutnya. Rumah sakit bersalin Tianjing adalah rumah sakit terbaik untuk melahirkan di Huaixa. Mereka memiliki peralatan medis dan dokter terbaik, sehingga banyak orang kaya ingin melahirkan di sana. Bagaimanapun, anak itu berarti segalanya bagi orang tua. Keselamatan dan kesehatan selama prosedur adalah yang terpenting. Tentu, aku akan pergi bersamamu dalam beberapa hari, King Feng tersenyum sambil memegang tangan kecil Ruyan. Sudah lebih dari 2 jam lebih mereka mengobrol dengan Ruyan. Namun, setelah Ruyan tidur, barulah mereka pergi. Jaga dirimu, kakak ipar. Ingatlah untuk sering datang ke sini, kata Jiao Jiao keras-keras kepada King Feng di pintu. King Feng melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan bahwa dia mengerti dan pergi. Saat itu pukul 11 malam. Hampir tidak ada orang di jalan, sehingga suasananya cukup sunyi. Saat King Feng hendak menuju rumah sakit untuk Suelin, dia mengerutkan kening saat merasakan suara di belakangnya. Keluarlah,
kau sudah mengikutiku sejak lama, kan? Tanya King Feng dengan tenang sambil melihat ke belakang dalam kegelapan. Setelah meninggalkan area perumahan, King Feng merasakan ada yang tidak beres. Ia merasa seseorang yang mungkin seorang pelacak profesional sedang mengikutinya, tetapi ia hampir tidak menyadarinya. Sosok misterius itu mungkin seorang master yang tak tertandingi. Bab 784. Nyonya Muda Klan Ninja. Suasana hening dalam bayangan di belakang Lily. Meskipun ia telah memanggil penguntitnya untuk keluar, mereka tetap bersembunyi dalam kegelapan. Wus! King Feng Li mengambil kerikil dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke udara menuju kegelapan. Akan tetapi, kerikil itu melayang di udara saat tiba di tepi luar bayangan, dan tidak mau masuk. Melayang di udara. Kilatan ketakutan muncul di mata Lily, yang merupakan kekuatan medan teritorial, yang merupakan ciri khas orang seniman bela diri tingkat Grandmaster. Si penguntit itu adalah seorang Grandmaster. Memikirkan kemungkinan ini, Lily King Feng tak kuasa menahan rasa ngeri yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Bang! Kerikil yang melayang itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan seorang wanita menawan keluar. Wanita itu berusia 20-an dengan wajah menggoda. Kecantikannya berbeda dari Ruyan Liu karena ia bahkan lebih menggoda orang dengan mata hitamnya. Payudaranya yang besar tak tersamarkan oleh gaun kasa tipisnya. Kulit putihnya dan lekukan dalam di antara kedua payudaranya terlihat jelas. Jika diperhatikan lebih dekat, gaun kasa yang dikenakan wanita itu sebenarnya adalah kimono, pakaian tradisional masyarakat Kepulauan Pasifik. Apakah kamu dari Kepulauan Pasifik? Ekspresi wajah King Feng Li berubah. Ya. Nama saya Yoshiko Sato, Nona Muda Klan Ninja Kepulauan Pasifik, kata wanita menawan itu, dengan nada angkuh dalam suaranya. Klan Ninja, salah satu dari 5 keluarga super di Pulau Pasifik, adalah klan yang terkenal bahkan di seluruh benua naga. Banyak petarung tangguh lahir dari klan ini. Yoshiko Sato disebut sebagai jenius mutlak klan di abad terakhir. Ia membangkitkan garis keturunan rubah ekor 3 saat usianya baru 10 tahun. Dengan kekuatan garis keturunan dan teknik bela diri garis keturunan tersebut, ia hanya membutuhkan 12 tahun latihan untuk mencapai ranah Grandmaster. Yoshiko Sato, Bunga Pulau Pasifik dan Femme Fatale. Ekspresi wajah King Feng Li berubah. Ia belum pernah bertemu Yoshiko Sato, tetapi ia pernah mendengar tentang reputasinya sebagai salah satu wanita tercantik di Kepulauan Pasifik dengan latar belakang klan yang kuat dan kekuatan bela diri yang bahkan lebih kuat. Konon, banyak pria yang telah menemui ajalnya di tangannya. King Feng Li, kau membunuh Raja Ninja dari klan ninja kita. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi pelayanku atau aku akan membunuhmu. Yoshiko Sato mengucapkan kata-kata dingin itu dengan senyum menawan. Menjadi pelayan musuh sebelumnya lebih menyakitkan daripada terbunuh. Lily tertawa arogan. Orang Huaxia dan penduduk Kepulauan Pasifik adalah musuh, dan ia lebih baik mati daripada menjadi pelayan penduduk Kepulauan Pasifik. Yoshiko Sato, kecantikan tak tertandingi dari Pulau Pasifik, aku juga akan memberimu kesempatan untuk menjadi pelayanku dan memijat kakiku. Jika kau mau, aku akan membiarkanmu hidup. Kata-kata King Feng Li lebih arogan daripada kata-kata Yoshiko Sato. Kau meminta kematianmu. Sebagai seorang Grandmaster, aku akan mengabulkan keinginanmu. Yoshiko mencibir, matanya berkilat dingin. Li King Feng telah membuat Yoshiko Sato marah. Ia memutuskan untuk menangkap pria itu dan membelenggunya dengan rantai besi sebelum mencambuknya dengan keras. Yoshiko melepaskan wilayahnya dan bersiap untuk menelan King Feng Li di dalamnya. Wus! Sambil menendang tanah dengan jari-jari kakinya sekeras-kerasnya hingga sebuah lubang besar muncul di bawahnya, King Feng Li terbang mundur sejauh lebih dari 30 meter dan menghindari wilayah Grandmaster. Li King Feng tahu bahwa ranah Grandmaster biasanya mencakup area dengan radius sekitar 30 meter. Yoshiko Sato baru saja memasuki tahap pertama ranah Grandmaster dan kekuatannya belum terlalu kuat, sehingga Li King Feng bisa menghindarinya. Yoshiko Sato, kau memang seorang Grandmaster, tapi kau tak bisa berbuat apa-apa padaku jika aku tetap berada di luar wilayah Grandmastermu. Senyum dingin tersungging di mata King Feng Li, penuh ejekan. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Yoshiko Sato, dan wajahnya tampak geram. Jelas ia telah meremehkan kecepatan King Feng, yang memungkinkannya menghindar tepat saat ia melepaskan wilayahnya. King Feng Li, bahkan jika aku tidak menggunakan ranah Grandmasterku, aku tetap bisa membunuhmu. Dengan cahaya dingin di matanya, Yoshiko memandang King Feng Li dengan penuh penghinaan. Seorang Grandmaster dengan kekuatan 10.000 kg dan teknik bela diri yang hebat sudah lebih dari cukup untuk menghadapi setengah Grandmaster. Yoshiko Sato, tunjukkan gerakanmu. Sudah kubilang aku akan menjadikanmu pelayanku malam ini dan memijat kakiku. Li King Feng tersenyum tipis, penuh percaya diri. Orang lain pasti akan menyebutnya sombong jika mendengar kata-kata Li King Feng. Pada dasarnya,
Ia meminta kematian dengan mengatakan akan mencoba menjadikan nona muda klan ninja dan salah satu dari 4 wanita cantik di Pulau Pasifik sebagai pelayannya. Jelas Yoshiko Sato sangat marah mendengar kata-katanya. Ia menghunus pedang dan mengacungkannya di depan tubuhnya. Memancarkan cahaya merah yang mengalir, pedang itu berwarna merah tua dengan panjang sekitar 1 meter dan lebar 2 jari. Di permukaannya terukir gambar rubah, yang menjadi asal-muasal nama pedang itu, Bilah Rubah Langit, salah satu dari 10 pedang terkenal dari Kepulauan Pasifik. Teknik pedang rubah langit, kata Yoshiko dengan suara rendah. Menginfuskan esensi vitalnya ke dalam pedang panjang itu, ia menebas dengan ganas ke arah King Feng Li. Pedang itu membelah udara menjadi 2 bagian, memperlihatkan kekuatan seorang Grandmaster. Tentu saja, kekuatan itu bukan hanya berasal dari Yoshiko Sato sebagai seorang Grandmaster, tetapi juga dari teknik pedang rubah langit. Teknik-teknik pedang itu setara dengan Grandmaster dan merupakan teknik pedang paling berharga di klan ninja. Teknik pedang rubah langitlah yang telah membantu para leluhur klan ninja menaklukkan banyak petarung tangguh di Kepulauan Pasifik dan mendirikan klan ninja. Teknik pedang tingkat Grandmaster ini telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagus sekali. Akan kulihat mana yang lebih baik, teknik pedang api berapi-apiku atau teknik pedang rubah langitmu. Mata King Feng Li berbinar menatap pedang Yoshiko, bagaikan predator yang sedang mengamati mangsanya. Li King Feng kini tak tertandingi di ranah setengah Grandmaster, dan ia perlu menantang lawan yang lebih tinggi untuk menembusnya. Yoshiko berada di tahap pertama ranah Grandmaster, dan sangat cocok untuknya. Kang! Dengan tangan kanannya, King Feng Li menarik tangan pedang api berapi-api dari punggungnya dan udara panas mengalir di sekujur tubuhnya. Dia memasukkan saripati vital ke dalam pedang panjang itu dan menebasnya di udara dalam serangan dahsyat ke arah pedang rubah langit yang dipegang Yoshiko Sato. Ledakan! Pedang api berapi-api dan pedang rubah langit beradu dengan ledakan dahsyat di udara. Mereka seolah bertemu musuh alami mereka dan bertarung habis-habisan seolah masih hidup. Lily tiba-tiba merasa bahwa kedua pedang itu pernah bertarung sebelumnya. Kini, seolah-olah mereka telah bertemu musuh lama, mereka mulai bertarung sendiri-sendiri. Dia bahkan curiga bahwa 15 tahun yang lalu, Raja Pedang telah pergi ke Pulau Pasifik dan menantang klan ninja. Bab 785. Serangan si cantik. Kau hebat. Kau berhasil menangkis seranganku setingkat Grandmaster. Raut terkejut tampak di wajah menawan Yoshiko Sato, jelas ia tak menyangka bahwa King Feng Li mampu menangkis pedang panjangnya. Perlu dicatat bahwa Yoshiko Sato adalah seorang elit tak tertandingi di klan ninja, nona muda yang paling disayangi oleh klan. Ia telah mengembangkan kekuatan besarnya dengan mempraktikkan teknik bela diri terbaik sejak usia sangat muda, mengonsumsi ramuan terbaik, dan membangkitkan garis keturunan rubah ekor 3. Di antara generasi muda di Pulau Pasifik, Yoshiko Sato adalah petarung super kuat yang menyamar. Hanya segelintir iblis sejati yang bisa menjadi saingannya. Apakah itu demonstrasi kekuatan alam Grandmaster? Kau terlalu lemah. Li King Feng tersenyum tipis, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Di matanya, Yoshiko Sato hanya berada di tahap pertama alam Grandmaster sehingga kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan kardinal berjubah merah dari tahta suci benua macan. Ketika mereka berada di tahta suci benua macan, Kardinal berjubah merah telah melepaskan wilayahnya dan King Feng benar-benar membeku, bahkan tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Hantu rubah langit, teriak Yoshiko, mengayunkan pedang rubah langit di udara tanpa henti. Kilatan hantu yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan rubah iblis, menyerbu dengan kekuatan dahsyat ke arah King Feng. Ekspresi wajah King Feng berubah karena ia melihat pemandangan yang berbeda di depan matanya. Kegelapan dan jalanan menghilang, dan tiba-tiba ia berdiri di tempat yang sangat indah dengan bunga sakura yang bermekaran penuh. Di bawah pohon sakura, sesosok wanita cantik nan menawan berjalan menghampirinya dari kejauhan. Wajahnya yang menggoda dan tubuhnya yang menggerahkan, menggoda pria untuk memikirkan hal-hal kotor. Fantasi. Teknik pedang rubah langit telah menciptakan fantasi yang bisa dinikmati Lily. Dengan mentalitas yang kuat, King Feng Li segera pulih dari kebingungan yang disebabkan oleh fantasi bunga sakura. Ledakan api berapi-api, hancurkan untukku. Sambil berteriak marah, Li King Feng mengayunkan pedang api berapi-apinya ke udara, dan sebuah obor api meledak dan membakar semua pohon sakura. Dengan terbakarnya pohon dan bunga sakura, fantasi itu sirna dan jalanan yang familiar kembali. Sialan! Kau menghancurkan dunia fantasiku, teriak Yoshiko Sato, amarah terpancar di wajahnya yang menawan. Yoshiko Sato sangat marah karena serangannya dihalangi, dan fantasi yang ia ciptakan hancur. Ia ingin mendorong Lily ke tanah dan mencambuknya dengan ganas. Kataku, cantik, tidak bisakah kau mengerahkan kekuatan yang lebih besar daripada menggunakan teknik-teknik rendahan ini? King Feng tersenyum tipis, dengan sedikit ejekan di matanya.
Ia kini telah mencapai setengah Grandmaster dan dapat berpindah alam untuk melawan lawan yang lebih kuat, sehingga seorang Grandmaster tingkat pertama biasa bukanlah lawan baginya. Ia hanya bisa dikalahkan oleh seorang Grandmaster tingkat yang lebih tinggi. Yoshiko Sato adalah seorang jenius muda dan petarung super kuat di generasi muda Kepulauan Pasifik, tetapi kini ia berhadapan dengan musuh yang tak terkalahkan, King Feng. Ia lebih berbakat daripada dirinya, sehingga ia pun memegang kendali. King Feng Li, aku berencana menjadikanmu pelayanku, jadi aku belum menggunakan teknik terkuatku. Aku takut akan membunuhmu jika menggunakannya. Yoshiko Sato tersenyum dingin, dengan niat membunuh dalam suaranya. Yoshiko Sato, berusahalah sebaik mungkin. Jika kau membunuhku, kau pantas menang, tetapi jika kau gagal, kau akan menjadi budakku. Li Qingfeng tersenyum sinis. Ya, memang benar Yoshiko Sato tidak melancarkan serangan terkuatnya, tetapi Li Qingfeng juga tidak menggunakan teknik terkuatnya. Ia telah mempelajari teknik pedang api-api ketiga dan tidak takut pada siapapun yang selevel dengan Yoshiko. Dengan senyum dingin, Yoshiko Sato mengganti ekspresi menawannya dengan niat membunuh yang dingin. Teknik rubah langit, matahari terik rubah langit. Ucapnya dengan suara rendah yang dipenuhi niat membunuh. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba teracung. Pedang itu menebas udara dan berubah menjadi matahari merah menyilaukan yang melesat ke arah Li Qingfeng. Tentu saja itu bukan matahari yang sebenarnya, melainkan matahari yang menyilaukan yang terbentuk oleh esensi vital. Harus diakui bahwa teknik pedang Yoshiko Sato ini sangatlah kuat dan telah menyentuh batas konsepsi. Apa itu konsepsi? Konsepsi adalah objek tak berwujud dengan daya serang yang dahsyat. Layaknya alam Grandmaster, konsepsi adalah teknik serangan, mirip tetapi juga berbeda dari serangan mental. Lily merasakan ancaman dari serangan ini. Matahari silau rubah langit pasti memiliki daya hantam setidaknya 10.000 kg, terbukti dari ledakan-ledakan di udara yang ditimbulkannya. Gelombang api merah. Li Qingfeng tak bisa lengah. Ia menuangkan esensi vital ke dalam pedangnya dan melancarkan teknik pedang terkuatnya. Tangan kanannya mencabut pedang api merah dan saripati vitalnya berubah menjadi gelombang api besar, seperti air terjun yang membara yang menyerbu ke arah matahari Yoshiko Sato yang menyilaukan. Ledakan. Kedua kekuatan pedang yang dibentuk oleh esensi vital masing-masing bertabrakan dan menciptakan suara keras yang mengguncang bumi. Udara meledak dan pusaran besar terbentuk di sekitar mereka. Energi dahsyat yang dibawa pusaran itu meledak ke area sekitarnya, menyebabkan kerikil dan trotoar di tanah terkoyak dan terlempar ke udara berkeping-keping. Pohon-pohon besar tumbang dan tanah menjadi tidak rata, berlubang-lubang di mana-mana. Kekuatan penghancur serangan ini melampaui imajinasi Lily. Untungnya, ia telah mempelajari teknik pedang api merah ketiga, jika tidak, ia tidak akan mampu menangkis serangan mematikan lawannya. Setelah serangan ini, area di sekitar jalan hancur tak dikenali. Untungnya, saat itu malam hari dan hampir tidak ada orang di sana, jadi tidak ada yang menyaksikan kehancuran besar itu. Serangan ini menguras habis tenaga Yoshiko Sato. Wajahnya pucat pasi, ia dipenuhi rasa tak percaya ketika melihat Li Qingfeng masih berdiri diam di sana setelah menangkis serangannya. Kau, menangkis seranganku, seru Yoshiko Sato tersentak, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Matanya yang menawan dipenuhi keterkejutan. Yoshiko Sato menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan tempur Li Qingfeng. Li Qingfeng bagaikan iblis dan tak terkalahkan oleh serangan pedang terkuatnya. Di Pulau Pasifik, selama Yoshiko Sato meluncurkan Sky Fox Glaring Sun, para prajurit kuno generasi muda akan dikalahkan tanpa terkecuali. Ia merasa bangga dan puas diri, menganggap dirinya sebagai nomor satu generasi muda. Ketika dia bertemu Lily, kepercayaan diri dan harga dirinya hancur karena semua serangannya sia-sia. Dia tidak bisa mengalahkannya. Sialan. Li Qingfeng terlalu kuat. Untuk mengalahkannya, aku harus menggunakan kekuatan garis keturunan. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Yoshiko mengumpat dalam hati. Bab 786. Pertempuran antara dua garis keturunan. King Feng Li, kuakui kaulah yang terkuat di antara generasi muda yang pernah kutemui. Tapi kau akan kalah hari ini. Yoshiko Sato tersenyum dingin. Ya, teknik bela diri milik King Feng Li memang sangat kuat, tetapi Yoshiko Sato percaya bahwa begitu dia mengeluarkan kekuatan garis keturunannya, dia pasti akan mengalahkannya karena teknik bela diri garis keturunan itu bahkan lebih kuat daripada teknik bela diri tingkat Grandmaster. Yoshiko Sato memiliki keyakinan penuh pada teknik bela diri garis keturunannya. Kilatan keterkejutan muncul di mata Li Qingfeng. Ia sungguh tidak mengerti bagaimana wanita ini masih memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Mungkinkah? Yoshiko Sato, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Keluarkan semua teknikmu sekarang atau kau akan kehilangan kesempatan terakhirmu. Dengan senyum tipis, Li Qingfeng sangat yakin pada dirinya sendiri. Yoshiko Sato merasa tidak senang dengan kepercayaan diri Li Qingfeng.
Ia bahkan lebih arogan daripada Li Qingfeng, nona muda klan ninja, orang ini benar-benar pantas dihajar habis-habisan. King Feng Li, aku akan membangkitkan garis keturunanku dan menunjukkan kekuatannya kepadamu. Tak ada teknik bela diri yang bisa mengalahkan garis keturunanku. Wajah Yoshiko dipenuhi rasa bangga. Ia memandang Li Qingfeng dengan jijik, seolah-olah Li adalah mangsa empuk. Kekuatan garis keturunan. Ada sedikit kecanggungan di wajah Li Qingshan. Apa-apaan ini? Kukira kau akan melancarkan jurus pamungkas yang hebat atau semacamnya. Kartu asmu hanyalah garis keturunanmu. Dia merasa sedikit malu untuknya. Orang lain pasti akan takut mendengar tentang kekuatan garis keturunan, karena kekuatan itu bisa memberimu kekuatan untuk melampaui tahapmu saat ini dan mengalahkan orang-orang yang berada di level yang lebih tinggi. Namun, Lily tidak takut sama sekali karena ia memiliki kekuatan garis keturunannya sendiri. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunan yang terkandung dalam tubuhnya benar-benar yang paling kuat. Baik garis keturunan Raja Serigala kuno maupun garis keturunan naga merupakan garis keturunan kelas 1. Garis keturunan Raja Serigala bahkan diberkahi kekuatan untuk melahap garis keturunan lain demi meningkatkan kekuatannya sendiri. Tentu saja, garis keturunannya dengan kemampuan melahap tidak tertandingi. Jika dia bertemu lawan yang jauh lebih kuat darinya, dia tidak akan bisa melahapnya. Namun, karena kekuatan Yoshiko Sato hampir setara dengannya, Li Qingfeng sama sekali tidak takut dengan kekuatan garis keturunannya. Yoshiko Sato membuka mulutnya dan berkicau. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan kenikmatan luar biasa, seolah darah mereka memanas karenanya. Sebuah totem rubah melayang dari tubuhnya. Itu adalah hantu rubah berbulu merah, bermata menggoda, dan berekor 3 merah. Garis keturunan rubah berekor 3. King Feng mengerutkan kening dan langsung mengenali garis keturunan itu. Di antara semua garis keturunan kuno, garis keturunan rubah berekor 3 adalah yang unik dengan 2 ciri. Pertama, kemampuan merayu dan kedua, kemampuan melahap kekuatan garis keturunan lawannya. Tentu saja kemampuan melahapnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan garis keturunan Raja Serigala kuno. Kau pikir hanya kau yang punya kekuatan garis keturunan? Aku juga diberkati dengan garis keturunan. Cibiran King Feng. Yoshiko Sato menganggap dirinya tak tertandingi dengan kekuatan garis keturunan rubah berekor 3 sehingga dia tidak menyadari bahwa garis keturunan King Feng Li jauh lebih kuat darinya. Melolong gelombang. King Feng Li mengeluarkan lolongan serigala yang dipenuhi dengan kesuraman liar, melepaskan garis keturunan primordialnya. Mata dan seluruh tubuhnya memerah, pertanda kebangkitan garis keturunannya. Setiap kali ia membangkitkan garis keturunannya, ia merasa tubuhnya seperti direbus dalam magma, seperti udang besar yang dimasak dengan sempurna. Sesosok hantu Raja Serigala Hitam muncul di tubuh Lily. Liar, arogan, dan mendominasi, Raja Serigala memandang segala sesuatu dengan martabat seorang raja. Garis keturunan. Kau juga punya kekuatan garis keturunan. Melihat garis keturunan Raja Serigala pada diri Li Qingfeng, mata Yoshiko Sato menyipit karena terkejut. Trik terakhir dan terbesar Yoshiko Sato adalah kekuatan garis keturunan dan teknik bela diri garis keturunannya. Ia pikir dengan itu, ia akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan segalanya. Namun, ia tidak begitu yakin, karena kekuatan garis keturunan akan menentukan siapa pemenangnya. Yoshiko Sato yakin kekuatan garis keturunannya sendiri pasti akan mengalahkan kekuatan garis keturunan Lily. Ia sangat yakin dengan garis keturunan rubah ekor 3 miliknya. Cakar rubah langit. Dengan teriakan yang mengerikan, tangan kanannya berubah menjadi cakar. Cakar itu merobek udara dan menebas Lily dengan kekuatan yang dahsyat. Cakar rubah langit begitu kuat sehingga menciptakan hembusan angin kencang dan menghancurkan tanah dimanapun ia lewat. Jika mendarat di tubuh manusia, ia akan langsung mati. Bayangan Raja Serigala di tubuh Li Qingfeng mengangkat kepalanya dan melolong. Ia mengayunkan salah satu cakarnya dan menghantam cakar rubah langit dengan ganas. Ledakan. Dua kekuatan garis keturunan kuno bertabrakan satu sama lain, menciptakan kekuatan besar yang mengerikan yang meruntuhkan area tempat mereka berdiri. Bumi berguncang dan retakan-retakan menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Bang, 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 bang. Di bawah kekuatan dahsyat ini, selusin pohon raksasa di dekatnya tumbang ke tanah dengan suara benturan keras, debu beterbangan tinggi ke udara. Bentrokan dua kekuatan garis keturunan itu menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Untungnya, kejadian itu terjadi di jalan yang kosong pada malam hari, sehingga kerusakan tidak meluas ke bangunan-bangunan di sekitarnya. Kerusakan hanya terbatas pada tanah dan pepohonan. Keturunan rubah berekor 3, lahaplah, gumam Yoshiko Sato, memerintahkan hantu keturunannya untuk melahap keturunan Raja Serigala ke dalam tubuhnya. Namun, saat bayangan garis keturunan rubah berekor 3 mendekati sasarannya,
Raja Serigala tiba-tiba membuka mulutnya dan, dalam satu gigitan, melahap hantu garis keturunan Fax berekor 3 ke dalam tubuhnya. Garis keturunan Raja Serigala kuno adalah garis keturunan pemakan terkuat. Kemampuan melahap garis keturunan rubah berekor 3 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya dan hanya bisa dimakan. Aduh! Ketika bayangan garis keturunannya yang terbangun dilahap, Yoshiko Sato terluka parah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya menjadi sangat pucat dan ekspresi menawannya pun lenyap. Bagaimana mungkin kau bisa melahap garis keturunan rubah ekor 3-ku? Semua rasa percaya diri dan kesombongan lenyap dari matanya, digantikan oleh rasa heran dan tak percaya. Dia telah melahap kekuatan garis keturunan beberapa orang di Pulau Pasifik, dan itulah sebabnya dia mencapai tahap pertama alam Grandmaster di usia yang begitu muda. Dia tidak pernah membayangkan bahwa garis keturunannya sendiri akan dilahap oleh Li Qingfeng. Yoshiko Sato, nona muda klan ninja, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku akan menjadikanmu pelayanku hari ini. Senyum tipis tersungging di bibir King Feng Li, dengan nada arogansi dan kebanggaan yang begitu kuat. Bab 787. Menjadikan nyonya muda sebagai pelayan. King Feng Li, akulah nona muda klan ninja dan salah satu dari 4 wanita cantik di Kepulauan Pasifik. Aku takkan pernah menjadi pelayanmu, seorang pria Huaxia. Tamparan. King Feng Li mengeluarkan cambuk kulit kecil dan memukulkannya ke tubuhnya dengan ganas, meninggalkan bekas luka merah. Karena dia terluka parah saat garis keturunan rubah ekor 3 miliknya dilahap, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima pukulan itu. Menatap bekas luka di tubuhnya, kulit putih Yoshiko Sato memerah karena malu, terhina, marah, dan segala jenis emosi rumit lainnya. Sebagai nona muda klan ninja, ia diperlakukan bak putri oleh semua orang. Tak seorang pun berani memukul atau menghinanya, dan tak terbayangkan seorang pria Huaxia akan mencambuknya. Brengsek, beraninya kau memukulku. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Wajah Yoshiko memucat, niat membunuh terpancar di matanya. Ia begitu membenci King Feng Li hingga ingin membunuhnya saat itu juga. Pak. Cambuk kulit hitam kecil itu menari-nari bagaikan ular hitam di tangan King Feng Li dan menebas tubuh Yoshiko dengan ganas, meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di kulitnya yang lembut. Yoshiko Sato merasa malu dan marah ketika menerima beberapa cambukan pertama. Namun, seiring bertambahnya kekuatan cambukan Li, ia menjadi bergairah dan terangsang. Ya, Anda benar, Yoshiko Sato merasa bergairah dan terangsang. Tampaknya wanita muda itu memiliki kecenderungan untuk menyiksa diri sendiri. Ketika lili-lili mencambuknya, ia menjadi begitu terangsang sehingga wajahnya yang menawan memerah seperti anggur merah dan matanya yang indah dipenuhi nafsu. Sial. Kudengar orang-orang Kepulauan Pasifik suka menyiksa diri sendiri, dan sekarang aku tahu itu benar. Melihat Yoshiko Sato yang terangsang, Li Qingshan memutar bola matanya dan terdiam. Kepulauan Pasifik adalah negara yang menakjubkan di mana rakyatnya tidak hanya suka menyiksa orang lain, tetapi juga menyiksa diri sendiri dan disakiti oleh orang lain. King Feng Li kehilangan minatnya dan menurunkan cambuknya, tetapi Yoshiko Sato terganggu kenikmatannya ketika dia menghentikan cambukannya. Kenapa kau berhenti? Yoshiko Sato bertanya dengan bingung padahal dia sangat menikmatinya. Yoshiko Sato, jika kau setuju menjadi pelayanku, aku akan membiarkanmu hidup dan mencambukmu setiap hari. Tapi jika kau tidak setuju, aku akan membunuhmu. Dengan senyum tipis, Li Qingfeng berkata dengan dingin. Ekspresinya berubah mendengar kata-kata King Feng Li, segala macam emosi melintas di wajah menawannya. Mustahil. Aku tidak akan menjadi pelayanmu bahkan jika kau membunuhku. Sambil menggertakkan giginya, Yoshiko Sato menjawab dengan suara dingin. Sebagai nona muda klan ninja, Yoshiko Sato memiliki harga diri dan martabatnya sendiri. Ia tak akan pernah mau menjadi pelayan pria Huaxia, bahkan dengan taruhan nyawanya. King Feng Li membeku karena terkejut sesaat, tidak menyangka dia akan menolak menyerah meski nyawanya terancam. Namun, Lili tidak akan membiarkannya mati, bahkan jika ia mau. Karena ia adalah simpanan muda dari negara adik kuasa Kepulauan Pasifik, menjadikannya pelayan akan menjadi pukulan telak bagi pasukan Kepulauan Pasifik. Mata Raja Serigala. Gumam Li Qingshan, lalu matanya berubah menjadi merah menyala dengan kilatan darah, dua api berbentuk heksagram berputar-putar dan berkilauan di matanya. Mata Raja Serigala sangat ajaib. Bukan hanya salah satu teknik bela diri garis keturunan, tetapi juga salah satu kekuatan garis keturunan yang tak terpisahkan dari garis keturunan Raja Serigala kuno. Mata ini dapat membingungkan lawan dan membuat mereka tunduk melalui hipnosis. Namun, Lili jarang menggunakannya karena sangat melelahkan. Setiap kali setelah menggunakannya, ia menjadi sangat lelah, baik secara mental maupun fisik. Seperti halnya kekuatan garis keturunan, mata Raja Serigala hanya efektif bagi mereka yang kekuatannya setara dengannya. Mata itu juga tidak efektif bagi mereka yang kekuatannya lebih besar.
Mata Raja Serigalanya dapat mengendalikan Yoshiko Sato tetapi tidak akan berguna melawan Kardinal berjubah merah dari benua macan karena yang terakhir jauh lebih kuat. Melihat mata merah Li Qingfeng, pikiran dan wajah Yoshiko Sato menjadi kosong. Ia menatapnya dengan kagum seolah-olah Li Qingfeng adalah dewa kuno, dan tiba-tiba ia ingin berlutut di hadapannya. Yoshiko Sato, akulah dewa serigala kuno. Jadilah pelayanku, dan aku akan membawamu menuju kejayaan. Mata King Feng Li memancarkan cahaya redup, dan cahaya itu terukir di benaknya bagai sebuah kontrak spiritual. Baik, Tuan, Yoshiko Sato bersedia menjadi pelayan setia Anda. Yoshiko Sato berlutut dengan hormat, menatap King Feng Li dengan kekaguman di matanya. Akhirnya aku berhasil mengendalikan Yoshiko Sato dan menjadikannya pelayanku. Secercah kegembiraan muncul di wajah Li King Feng. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama. Ia diserang pusing hebat dan hampir pingsan karena kelelahan mental dan fisik. Efek samping dari mata Raja Serigala dan kebangkitan garis keturunan akhirnya menimpanya. Li Qingfeng merasa beruntung karena sudah mengendalikan Yoshiko Sato. Dalam kondisinya saat ini, ia sangat lemah sehingga orang biasa pun bisa membunuhnya dengan mudah. Yoshiko Sato, aku perintahkan kau untuk membawaku ke hotel terdekat untuk beristirahat. Dengan wajah pucat, kata Li Qingfeng lemah. Baik, Guru. Yoshiko Sato menjawab dengan hormat. Sambil menopang tubuh Li dengan tangannya, ia berjalan bersamanya ke hotel terdekat. Saat mereka memasuki hotel, petugas keamanan dan resepsionis terpesona oleh kecantikan Yoshiko Sato karena mereka belum pernah melihat wanita yang lebih seksi darinya. Siapa si pria yang dibonceng wanita secantik itu ke kamar hotel? Wanita itu sudah keterlaluan. Gumam penjaga itu, matanya penuh dengan kecemburuan dan rasa iri. Li Qingfeng tentu saja mendengar kata-kata penjaga itu. Ia ingin sekali menamparkan penjaga itu jika tidak kelelahan, tetapi saat ini, ia tidak punya pilihan selain mengabaikannya. Cantik, ada apa dengan pria ini? Ketika Yoshiko Sato selesai check-in dan bersiap menuju kamar yang telah ditentukan, seorang pria berpakaian hitam menghentikannya. Pria bertubuh sedang berpakaian hitam itu bukan orang Huaxia, melainkan dari Rusia. Ia berjanggut tebal dan berhidung mancung, berbicara bahasa Mandarin dengan aksen Rusia. Yoshiko Sato tersenyum ringan, minggir, kita perlu masuk ke kamar dan beristirahat. Cantik, kau belum memberitahuku apa yang terjadi pada pria ini dan mengapa dia membutuhkan bantuanmu untuk berjalan. Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan ringan, namun ada sedikit niat membunuh yang jahat dalam suaranya. Bab 788. Terobosan alam Grandmaster. Minggir, aku mau ke kamar. Yoshiko Sato menatap pria berpakaian hitam itu dengan ekspresi dingin, matanya berkilat dingin. Sebagai seorang Grandmaster tingkat pertama, Yoshiko Sato menyadari bahwa pria berpakaian hitam itu bukanlah orang biasa. Ia memiliki kekuatan dahsyat dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Jika di lain waktu, Yoshiko Sato pasti sudah membunuh lelaki itu dengan tebasan pedangnya, tetapi dia telah terluka dalam pertempuran dengan King Feng Li dan tidak mampu menggunakan kekuatannya. Saat itu merupakan saat yang menegangkan dan pertempuran dapat terjadi kapan saja. Tuan ini, bisakah Anda memberitahu saya nomor kamar Anda? Saat itu, seorang resepsionis berjalan mendekat dan bertanya kepada pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening, kilatan dingin melintas di matanya. Ia melirik resepsionis dan berbalik untuk pergi. Sebelum berbalik, ia menatap dingin ke arah Li Qingfeng dengan niat membunuh di matanya. Yoshiko, bantu aku ke kamar. Cepat, gumam Li Qingfeng mendesak. Ia merasakan niat membunuh yang kuat pada pria berpakaian hitam itu. Ia pernah merasakan niat yang sama sebelumnya, dari instruktur sekolah assassin di Rusia. Pria itu pasti berasal dari Rusia dan sangat kuat. Pria berpakaian hitam itu tidak bergerak karena ia tidak tahu kondisi Lily dan kehadiran Yoshiko Sato membuatnya ragu. Kedua alasan ini, ditambah kemunculan resepsionis yang tiba-tiba, membuatnya tidak berani menyerang. King Feng Li tahu bahwa ia harus segera memulihkan kekuatannya, atau jika tidak, ia akan berada dalam bahaya jika pria berpakaian hitam itu kembali menjemputnya. Di dalam kamar hotel. Dengan wajah pucat dan tak berdaya, King Feng Li duduk di sofa dan berkata lemah, Yoshiko, ambilkan semangkuk air hangat dan cuci kakiku. Yoshiko Sato mengangguk. Ia pergi ke kamar mandi, mengambil semangkuk air, lalu mulai membasuh kaki Li. Jika penduduk Kepulauan Pasifik melihat ini, mereka akan terkejut, dan para pelamar Yoshiko akan mati karena cemburu. Yoshiko Sato adalah gadis muda dari klan ninja super di Pulau Pasifik dan salah satu dari 4 wanita cantik. Meskipun sebagai femme fatale, ia telah membunuh banyak pria, ia tetap dicintai oleh banyak pria. Akan luar biasa melihatnya memijat kaki King Feng Li. Jelas dia belum pernah mencuci kaki siapapun atau memijat siapapun, sehingga gerakannya canggung dan tersendat-sendat.
Li Qingfeng tidak mempermasalahkan kecanggungannya karena yang ia butuhkan hanyalah istirahat dan pemulihan tenaga. Yoshiko, bagaimana aku bisa mencapai alam Grandmaster? Tanya King Feng Li, dengan nada bingung dalam suaranya. Dia telah mencapai ranah setengah Grandmaster secara langsung setelah melahap garis keturunan Blood Sun, namun, dia tidak mencapai terobosan setelah melahap garis keturunan rubah berekor 3 milik Yoshiko Sato. Yoshiko Sato tersenyum tipis, Guru, Anda perlu memperoleh pencerahan pribadi dalam kultivasi dan teknik bela diri Anda untuk menembus batas dan mencapai alam Grandmaster. Guru, saya sedang berlatih teknik bela diri rubah langit dengan garis keturunan 3 ekor yang telah terbangun ketika saya menangkap seekor rubah ekor 3. Dari situ, saya memperoleh wawasan yang membawa saya ke alam Grandmaster. Tentu saja ada banyak cara untuk memasuki ranah Grandmaster. Selain wawasan, kau bisa mencapainya dengan meminum ramuan Grandmaster, atau dengan menerima kekuatan yang ditransfer dari seorang Grandmaster. Terakhir, 2,5 Grandmaster bisa berhubungan seks dan menggabungkan yang milik pria dan Ying milik wanita, sehingga keduanya bisa naik ke alam Grandmaster. Sebagai nyonya muda dari klan super di Pulau Pasifik, Yoshiko Sato memiliki pengetahuan luas dalam seni bela diri kuno, setidaknya jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh King Feng Li. Li Qingfeng mengangguk. Yoshiko Sato memberitahunya beberapa metode, tetapi kebanyakan tidak tersedia baginya. Meskipun ia memiliki buku seni alkimia Raja Eliksir, tanpa tungku alkimia dan bahan-bahan yang tepat, ia tidak dapat membuat ramuan yang dibutuhkan. Soal berhubungan seks dengan setengah Grandmaster, Li Qingfeng menganggapnya mustahil. Meskipun Yoshiko Sato adalah pilihan yang tepat, ia tidak punya cukup tenaga untuk melakukannya. Lagi pula, dengan adanya pembunuh di luar sana, saat itu bukan waktu yang tepat untuk berhubungan seks. Yang tersisa baginya hanyalah satu cara, yaitu wawasan wilayah, karena wilayah adalah kekuatan yang hanya dapat dimiliki seorang Grandmaster. Li Lifeng kini telah mencapai setengah Grandmaster, hanya selangkah lagi dari ranah Grandmaster. Yang ia butuhkan hanyalah sebuah titik balik untuk terobosan. Sementara Yoshiko memijat kakinya, King Feng Li duduk di sofa dan mulai mencoba dan mendapatkan wawasan. Pada levelnya, meningkatkan kekuatan saja tidak lagi cukup. Ia membutuhkan tingkat wawasan yang lebih tinggi atau resonansi spiritual. Ia merenungkan bagian ketiga dalam teknik Kaisar Bela Diri Sejati. Bagian itu membahas ranah Grandmaster dan berisi metode terperinci seorang Grandmaster tentang cara memperoleh wawasan. Wilayah adalah kekuatan magis. Layaknya susunan formasi kuno, wilayah adalah area unik yang diciptakan oleh kekuatan mental, dan di dalam area mental ini, sang Grandmaster tak tertandingi. Latihan Li Qingfeng memiliki sifat api, begitu pula teknik pedang api merah. Wilayah yang perlu ia pahami adalah yang bersifat api. Terdapat berbagai macam wilayah. Misalnya, wilayah logam, kayu, air, api, dan tanah termasuk dalam 5 elemen. Wilayah angin, hujan, guntur, dan kilat memiliki sifat alami, sementara kegelapan, waktu, ruang, dan gravitasi merupakan wilayah khusus. Singkatnya, wilayahnya tak terbatas. Anda harus memilih wilayah yang sesuai dengan kondisi fisik Anda, yang menentukan sifat latihan Anda. Li Lili membuka hatinya kepada esensi vital api di udara. Melalui penyaluran internal esensi vital tersebut, ia menggabungkan esensi vital api di tubuhnya dengan esensi vital api dari udara, sehingga keduanya dapat berkomunikasi. Esensi vital memiliki sifatnya yang unik dan karenanya memiliki perasaan. Mereka bagaikan roh yang berkelana di udara dalam wujud partikel yang tak terhitung jumlahnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menghubungi mereka. Pedang api merah di tubuh Li Qingfeng berdengung, hasil dari rangsangan yang diterimanya saat Li Qingfeng bersentuhan dengan esensi vital api. Pedang itu adalah pedang api dan berisi meteorit api. Li Qingshan menghunus pedang api merah dan menemukan 4 pola api di atasnya. Awalnya, pedang itu hanya memiliki 1 pola api, tetapi setelah Li Qingshan berlatih 3 teknik pedang, muncullah 3 pola api. Sekarang dengan wawasan yang diperoleh King Feng Li, api keempat muncul di pedang api merah. Dengan pikiran terbuka dan jernih, King Feng Li memasuki alam magis di mana esensi vital bersifat api yang tak terlihat berputar di sekelilingnya, menciptakan sebuah wilayah. Ya, ini memang wilayah yang didominasi api. Di wilayah ini, tubuh Yoshiko Sato tak tergoyahkan, dan karena sensasi terbakar, keringatnya terus mengalir dan membasahi gaunnya, memperlihatkan kulit putihnya yang menggoda. Alam Grandmaster. Apakah ini kekuatan teritorial yang hanya diketahui oleh alam Grandmaster? Tanya King Feng Li dengan suara rendah, tatapan penuh penghargaan terpancar di matanya. Bab 789. Pembunuh dari Liga Dewa Pembunuh. Guru, selamat atas pencapaian Anda di alam Grandmaster. Merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari tubuh King Feng, Yoshiko Sato berkata dengan hormat. Tuannya adalah seorang iblis dan seorang jenius sejati.
Ia menguasai keterampilan teritorial hanya dalam waktu singkat untuk bermeditasi dan memperoleh wawasan. King Feng merasakan tubuhnya penuh kekuatan, yang diperkirakan mencapai setidaknya 10.000 kilogram. Ia sangat gembira dengan kekuatannya yang luar biasa. Kang! Dia menghunus pedangnya dan menebas udara, menciptakan bulan purnama berwarna merah. Aku telah menguasai bulan perak api merah, teknik pedang api merah keempat. King Feng Li tertawa bahagia. Dengan memperoleh wawasan tentang kekuatan pedang api merah, dia baru saja mencapai alam Grandmaster dan, pada gilirannya, memahami hakikat teknik keempat. Li King Feng kini telah mencapai ranah Grandmaster, menguasai wilayah, dan mempelajari teknik pedang yang kuat. Dengan demikian, ia telah tumbuh menjadi sangat kuat. Jika saja King Feng bertemu dengan petarung kuat yang selevel dengan Yoshiko Sato, dia pasti bisa membunuh petarung itu dengan satu tebasan pedang. Yoshiko, ayo pergi. Setelah memulihkan tenaganya, Li King Feng berjalan keluar hotel bersama Yoshiko Sato. Mereka belum pergi jauh ketika seorang pria berpakaian hitam menghalangi jalan mereka. Raja Serigala, kau membunuh Dulut. Hari ini adalah tanggal kematianmu, kata pria berpakaian hitam itu dingin, dengan niat membunuh dalam suaranya. King Feng Li tersenyum tipis, Dulut terlalu bodoh. Dia tidak bisa mengalahkanku, dan kau bahkan lebih kecil kemungkinannya. Pergilah jika kau menghargai nyawamu atau aku akan membunuhmu dengan satu tebasan pedang. Petik 2. Hahaha, Raja Serigala, kau terlalu sombong. Kami, dari Liga Dewa Pembunuh, adalah aliansi pembunuh bayaran nomor 1 di dunia seni bela diri kuno, dan Dulut bukanlah yang terkuat di antara kami. Aku adalah seorang pembunuh bayaran di tahap pertama alam Grandmaster, dan membunuhmu bahkan tidak akan membuatku berkeringat. Pria berpakaian hitam itu tertawa, wajahnya penuh kesombongan. Liga Pembunuh Dewa. Mendengar nama ini, ekspresi Yoshiko Sato berubah, dan secercah keheranan muncul di matanya. Sebagai nona muda klan ninja Kepulauan Pasifik, ia tentu tahu tentang organisasi pembunuh di dunia seni bela diri kuno. Liga Dewa Pembunuh adalah organisasi yang mengklaim mampu membunuh dewa-dewa surgawi. Berasal dari Rusia, organisasi ini kini telah menyebar ke benua macan, naga, dan macan tutul. Di dunia seni bela diri kuno, organisasi ini telah menjadi kekuatan super yang tak kalah hebatnya dengan klan ninja di Kepulauan Pasifik. Tuan, Liga Dewa Pembunuh sangat kuat. Anda harus berhati-hati. Yoshiko Sato memperingatkannya dengan suara pelan, kekhawatiran terpancar di wajahnya. Li Qingshan melambaikan tangannya, wajahnya penuh kesombongan. Aku tidak peduli. Dia akan mati jika ingin melawanku. Raja Serigala, karena kau meminta kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pria berpakaian hitam itu memancarkan aura yang kuat. Ia mengeluarkan belati hitam berlumuran racun mematikan dan menikam Li dengan ganas. Tusukan itu menciptakan arus angin, meretakkan tanah dan meniupkan puing-puing ke udara, menunjukkan kekuatan penghancur seorang Grandmaster. Wus! Kekuatan alam dilepaskan dari pria berpakaian hitam yang ingin menelan King Feng Li dengannya dan kemudian membunuhnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa King Feng Li sekarang juga seorang Grandmaster dengan wilayahnya sendiri. Wus! Li melepaskan kekuatan mentalnya dan meluncurkan wilayah apinya, yang bertabrakan dengan wilayah lawannya. Benturan itu mengguncang udara dan pusaran hitam muncul di udara. Wilayah versus wilayah, dan dua kekuatan besar saling menetralkan. Bulan perak api merah, teriak Li King Feng pelan, melepaskan teknik pedang barunya. Ia ingin menguji kekuatan teknik pedang api merah keempat dan kekuatannya saat ini. Bulan perak merah menyala keluar dari pedangnya, melepaskan energi api yang kuat dan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Kaca. Belati pria berpakaian hitam itu patah oleh pedang Lili, atau lebih tepatnya, oleh bulan merah yang menyala. Belati itu bahkan mulai meleleh. Kau seorang Grandmaster, teriak lelaki berpakaian hitam itu kaget, suaranya penuh ketakutan. Sebelum datang ke Waxia dengan tujuan membunuh Li King Feng, pria berpakaian hitam dari Liga Dewa Pembunuh telah menelitinya. Ia mendapat laporan bahwa Li King Feng hanyalah seorang setengah Grandmaster yang tak tertandingi sebelum ia memulai misinya. Kalau saja dia tahu bahwa King Feng Li adalah seorang Grandmaster, pria berpakaian hitam itu tidak akan berani datang dan membunuhnya. Kau benar. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Pedang Li King Feng menyambar bagai kilat merah dan memenggal kepala pria berpakaian hitam itu. Puci. Kepalanya melayang keluar dengan semburan darah. Mata di kepala itu masih terbuka lebar, penuh ketakutan dan keheranan. Bagaimana mungkin seorang setengah Grandmaster yang tak tertandingi bisa begitu kuat? Itulah pertanyaan terakhir di benak pria berpakaian hitam itu sebelum ia meninggal. Master, Anda sungguh hebat. Anda baru saja membunuh seorang Grandmaster tingkat pertama dengan satu tebasan pedang. Yoshiko Sato dipenuhi kekaguman. Penduduk Kepulauan Pasifik itu sangat mengagumi orang-orang kuat.
Selama kamu cukup kuat, dia akan mengagumimu dan tunduk padamu. Setelah membunuh pria berpakaian hitam itu, King Fengli menggeledah tubuhnya dan tidak menemukan apapun di sana. Pembunuh dari Liga Dewa Pembunuh itu sungguh malang. Dia bahkan tidak punya buku ilmu bela diri. Li Qingfeng memandangi mayat itu dengan jijik. Kalau saja lelaki berpakaian hitam itu mendengar kata-katanya, dia mungkin akan melonjak marah. Faktanya, Li Qingfeng salah. Pria berpakaian hitam itu telah mempelajari semua teknik membunuh dari Liga Dewa Pembunuh, itulah sebabnya dia tidak membawa buku teknik bela diri apapun. Mengenai harta karunnya, ia memiliki banyak harta karun, tetapi semuanya tersembunyi di Rusia. Ia membawa belati itu hanya untuk membunuh Li Qingfeng dan mendapatkan senjata Li Qingfeng. Sayangnya, ia tidak hanya tidak mendapatkan senjata Li Qingfeng, tetapi juga terbunuh. Ayo pergi ke rumah sakit. Tanpa melirik jasadnya, King Fengli membawa Yoshiko Sato ke rumah sakit pusat. Ketika dia masuk ke rumah sakit, Xiao Yunmu berdiri di pintu masuk ruangan dan menghalangi jalannya. Melihat Li Qingfeng, Xiao Yunmu cukup marah. Ia sempat mendapatkan kembali kesan yang sedikit baik tentangnya, tetapi sejak Li Qingfeng pergi bersama Ruyan Liu setelah kompetisi keterampilan medis, kesan baik itu lenyap. Ibu mertua, kenapa kau menghalangi jalanku? Tak menyadari kejadian siaran langsung TV itu, King Fengli bertanya sambil mengerutkan kening. Xiao Yunmu mendengus, Sue kecil melihat di TV bahwa kamu meninggalkan kompetisi dengan Ruyan Liu. Bagaimana kalau dia terluka lagi saat kamu masuk? Apa? Kompetisi keterampilan medis disiarkan langsung di TV. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah. Ia sangat kesal pada dirinya sendiri karena ia terlalu fokus pada pertandingan melawan Jun Ye dan tidak menyadari bahwa itu adalah siaran langsung TV. Bab 790. Menemukan pengawal untuk Suelin. Li Lifeng terkejut karena Suelin melihatnya dan Ruyan Liu pergi bergandengan tangan setelah kompetisi. Suelin sangat marah kepada Ruyan Liu dan pasti tidak akan memaafkannya. Baiklah, persetan denganku, King Fengli menghela napas dan merasa tidak nyaman. Butuh usaha keras baginya untuk menyelamatkan dan membangunkan Suelin, dan hubungannya dengan Suelin sedikit membaik. Jika Suelin terluka lagi karena Ruyan Liu, itu akan menjadi bencana. Baiklah, ibu mertua, saya tidak akan masuk ke kamar. Dan ini Yoshiko Sato, pengawal baru Suelin. Dia akan tinggal di sini. King Fengli telah menyiapkan pengawal bernama Zi Miao untuk Suelin, tetapi Zi Miao hanyalah petarung kuat level SS dan tidak dapat melawan seniman bela diri kuno, jadi dibutuhkan pengawal lain yang lebih kuat. Yoshiko Sato adalah seorang Grandmaster dan tak tertandingi di antara seniman bela diri biasa, yang membuatnya menjadi pengawal yang sempurna untuk Suelin. Mendengar perkataan King Fengli, Xiao Yunmu menatap Yoshiko Sato dan melihat seorang wanita yang sangat cantik dengan wajah menawan, kulit putih, bibir merah dan sosok seksi. Xiao Yunmu sedikit mengernyit, curiga wanita cantik itu punya hubungan khusus dengan King Fengli. Sejak Li Qingfeng melakukan kesalahan, Xiao Yunmu selalu curiga padanya. Ia tahu bahwa pria memiliki hasrat yang tak terbatas, dan mereka mau tidak mau mengulangi kesalahan mereka. Melihat ekspresi Xiao Yunmu, Li Qingfeng tahu bahwa dia curiga. Butuh waktu lama baginya untuk menjelaskan situasinya sebelum Xiao Yunmu akhirnya setuju untuk membiarkan Yoshiko Sato tinggal dan melindungi Suelin. Li Qingfeng meninggalkan rumah sakit setelah semuanya beres. Ia memilih untuk menjauh sementara waktu karena tahu melihatnya akan membuat Suelin semakin marah. Dia berkendara ke Lone Mountain, markas Liga Qingfeng dan rumah sementaranya. Kakek Li, bagaimana kamu punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Tanya King Kong dengan heran. King Kong, apakah ada yang menantangku baru-baru ini? Tidak. Sejak kau membunuh 3,5 Grandmaster, dunia seni bela diri kuno tampaknya telah tenang. Badai selalu muncul di bawah permukaan yang damai. Badai akan segera datang. Sambil menatap langit, Li Qingshan dipenuhi banyak pikiran. Dia membunuh Daogu dari klan Gu, Qin Ke dari klan Luo, dan para tetua dari Sekte Tinju Besi. Dia yakin pasukan ini akan memburunya untuk membalas dendam. Kali ini, King Fengli datang ke Gunung Tunggal untuk menyelesaikan tugas penting, yakni memurnikan beberapa ramuan. Ya, Anda benar, menyempurnakan ramuan. King Fengli telah bermaksud membuat beberapa ramuan sejak dia memperoleh seni alkimia Raja Ramuan dan sekarang dia akhirnya punya waktu untuk itu. Para alkemis menikmati tempat yang sangat tinggi di dunia seni bela diri kuno karena mereka dapat membuat semua jenis ramuan untuk para prajurit kuno, seperti ramuan saripati vital untuk meningkatkan level kultivasi mereka, ramuan salju perak untuk penyembuhan, dan ramuan detoksifikasi sebagai penawar racun. Seni alkimia Raja Eliksir bahkan berisi resep ramuan kecantikan yang memungkinkan wanita mempertahankan kecantikan mereka. Ramuan ini membutuhkan bahan-bahan medis langka berkualitas tinggi yang sangat sulit ditemukannya. Tujuannya membuat eliksir bukan hanya untuk meningkatkan kekuatannya.
Ia juga ingin menyuap beberapa pasukan bela diri kuno dengan eliksirnya agar mereka bekerja untuknya. Dia memulai dengan ramuan sederhana karena dia masih pemula dalam seni alkimia, dan setelah memperoleh beberapa pengalaman, dia akan maju ke ramuan rumit tingkat tinggi. Dia mengurung diri di sebuah villa di Lone Mountain setelah memberitahu King Kong untuk menghentikan siapapun masuk. Dia mengeluarkan buku tentang seni alkimia Raja Eliksir dan mulai mempelajari teori alkimia. Eliksir adalah barang habis pakai yang mengandung energi yang terakumulasi. Ambil contoh eliksir esensi vital, yang mengandung esensi vital dalam jumlah besar dan bahan medis tertentu yang mengandung esensi vital dibutuhkan dalam proses produksinya. Langkah pertama dalam alkimia adalah penguasaan teori-teori yang solid, yang tampaknya Anda tidak dapat mengenali bahan-bahan medis dan tungku ramuan, apalagi membuat ramuan. Setelah mempelajari teori alkimia, langkah terpenting adalah berlatih. Kedua langkah ini penting, dan Anda tidak akan mencapai apapun tanpa salah satunya. Lily hanya butuh 1 malam untuk menyelesaikan membaca dan menghafal seluruh buku itu. Ia yakin semua pengetahuan di dalamnya akan berguna suatu hari nanti. Pada pagi kedua matahari terbit di timur, menandakan hari cerah lainnya. Lily Qingfeng keluar dari villa dan menelepon Niching Luo untuk menanyakan tentang tungku eliksir. Niching Luo memberitahunya bahwa tungku eliksir yang tersedia untuk orang non-alkemis sangat sedikit. Namun, ia memberitahu Lily bahwa ada sebuah pameran seni bela diri kuno, tempat para seniman bela diri kuno memperdagangkan benda-benda berharga mereka. Konon, seorang Grandmaster telah memperoleh tungku ramuan dan ingin menjualnya di pameran tersebut. Menerima informasi ini, King Feng Li segera melaju ke kota Tianjing. Lily melihat tungku ramuan di makam Raja Ramuan, tetapi tungku itu terlalu berat baginya untuk dipindahkan. Lagi pula, makam itu telah ditutup dan ia tidak bisa masuk. Saat King Feng Li sedang berkendara menuju kota Tianjing, kekuatan super dunia seni bela diri kuno telah memulai gerakan mereka. Kepala klan buaya dari benua harimau telah tiba di kota Laut Timur dan bertemu Fei Yai. Mereka sedang mempertimbangkan cara untuk membawa Alice secara paksa. Setelah menerima laporan hilangnya nona muda, klan ninja Kepulauan Pasifik telah mengirimkan para pejuang tangguh ke Huaxia. Mereka tidak tahu bahwa Yoshiko Sato telah menjadi pelayan Li Qingfeng. Banyak petarung tangguh dikirim dari Kepulauan Pasifik. Selain dari klan ninja, Raja Seni Pedang kelima dan keenam dari klan Kendo juga datang. Selain para petarung kuat dari luar negeri, kekuatan super di Tiongkok juga mengawasi Li Qingfeng dengan ketat. Setelah mendengar kabar bahwa ia telah pergi ke kota Tianjing, keluarga Luo dan Gu, serta klan tinju besi, mulai menyusun rencana untuk melawannya. Bukan hanya kekuatan ortodoks, tetapi kekuatan non-ortodoks seperti Sekte Merah Tua dan Sekte Vampir juga mulai bersekongkol melawan King Feng Li. Singkatnya, Lily sama berbahayanya seperti bom waktu. Kemanapun ia pergi, selalu ada sekelompok pejuang tangguh yang mengintai di belakangnya. Mereka semua, baik domestik maupun asing, ortodoks maupun non-ortodoks, menginginkan kematiannya. Beberapa musuh yang bersembunyi di kegelapan bahkan menyebarkan berita tentang kepemilikan seni alkimia Raja Eliksir dan garis keturunan naganya. Li Qingfeng pun menjadi incaran semua orang yang mengincar harta karunnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.